Nah, silakan memimpin baca doa. Dan yang lain silakan berdoa dengan khusyuk. Oke, lanjut. Jika berdoa, Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Istighfar doaan sami'na wa ata'na. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Silakan Hafiz memimpin baca surah Asyam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitawwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Barakallahu azim. Terima kasih Hafiz. Oke, mantap ya. Baik anak ustazah, sebelum mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional yakni lagu Garuda Pancasila. Kepada anak ustazah silakan berdiri. Saya berdiri. Oke, diikuti sama-sama ya, Nak. Baik anak ustazah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam pada bab menyambut usia bayi. Ya, kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang menghargai keanekaragaman ya. Baik, untuk minggu kali ini kita akan belajar tentang bab 4 yakni menyambut usia balik. Sebelum anak ustazah belajar, mari kita memilih dulu apa yang anak ustazah rasakan pada pagi hari ini. Oke, siapa nih yang duluan ingin memilih? Baik, ini silakan. Kira-kira apa yang dirasakan pagi ini sampai ke sekolah? Ayo tunjuk. Iya, kenapa? Itu gambar orang apa tuh, Nak? Iya, kenapa ini? Ada punya alasan kenapa bahagia?
Apakah bahagia, sedih, marah, dan menangis? Coba, yang mana? Marah. Kenapa marah, Sefa? Kok pagi-pagi udah marah? Kenapa? Ayo. Oh, diganggu adik, makanya dia marah. Lain kali jangan marah ya. Sabar, kalau kita punya adik, kita tetap harus wah. Benar, diganggu apa? Zaifa digangguin apa sama adiknya? Oh, ditolak sama adiknya sebelum berangkat ke sekolah. Iya, ya udah. Terima kasih ya Zaifa. Apakah anak ustazah pernah mendengar kata balik? Apa itu balik? Orang yang sudah berakal. Oke, orang yang besar. Siapa lagi? Orang yang remaja. Oke, mantap. Apakah anak-anak ustazah tahu apakah perbedaan antara usia balik laki-laki dengan usia balik perempuan? Ada yang tahu perbedaannya? Tuh, Tunggu Aira, apa perbedaannya? Kalau yang masih kecil masih kayak nggak bisa baca gitu. Kalau yang sudah besar udah bisa karena sudah diajar. Oh, selama sudah diajarkan. Oke, nanti kita belajar lagi. Ada nggak yang tahu apa saja contoh kewajiban setelah memasuki usia balik? Apa kewajiban kita? Kalau seseorang yang sudah usia balik, apa kira-kira kewajiban kita? Kalau kita sudah dewasa nih, menyambut usia balik, ada nggak anak-anak ustazah tahu apa itu kewajiban kita sebagai seorang hamba yang baik? Oke, Chloe. Memakai hijab, bagus ya, tepuk tangan buat Chloe. Ada lagi? Baiklah anak ustazah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama, anak-anak ustazah diharapkan mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan baik dan benar. Yang kedua, anak-anak ustazah mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih maupun ilmu biologi. Yang ketiga, anak-anak ustazah diharapkan mampu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, serta bertanggung jawab sebagai wujud setelah menyambut usia balik. Kewajiban kita setelah menyambut usia balik. Nah, itu tujuan pembelajarannya ya, Nak. Baik, anak-anak ustazah, silakan amati gambar yang ada di depan. Kira-kira apa yang terpikirkan oleh anak-anak ustazah tentang gambar yang ada di depan? Oke, silakan Tengku Aira. Apa tuh? Anak kecil menjadi besar. Oh iya, anak kecil bertumbuh menjadi besar. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ayo, ada lagi? Oke, baik anak-anak ustazah ya. Gambar ini menyatakan bahwa kita bertumbuh dan berkembang sesuai dengan waktunya. Dari kecil kita belum bisa berbicara, belum bisa berjalan ya. Hingga seiring berjalannya waktu, anak-anak ustazah berubah. Baik itu postur tubuhnya, wawasannya, ya kan? Dan mentalnya berubah. Begitu juga dengan anak-anak ustazah. Dulu di antara orang tuanya di kelas 1 SD belum bisa pakai baju sendiri, belum bisa pakai kaos kaki sendiri, belum bisa bikin bekal sendiri. Sekarang kelas 4 SD sudah bisa, ya. Itu namanya perubahan. Perubahan dari yang belum bisa menjadi bisa. Nah, perubahan ini semua, Nak, kita akan merasakannya. Perubahan baik itu perubahan fisik, ya. Apa yang kita rasakan dari kelas 1? Kira-kira kalau perubahan fisik apa yang anak-anak ustazah rasakan? Oke. Semakin bertambah tinggi. Yang lain, kalau perubahan fisik Diandra bilang tadi semakin bertambah tinggi. Artinya apa? Di kelas 1 anak-anak ustazah kecil, ya kan? Di kelas 4 sekarang sudah tinggi. Itu artinya perubahan fisik. Apalagi kalau perubahan pikiran atau perubahan ide, apalagi? Oke, Nabila, silakan. Berbeda sikap. Berbeda sikap. Oke, contohnya bisa dicontohkan apa berbeda sikap? Apa tuh? Kalau masih bayi itu belum bisa bicara, sama belum bisa berjalan, dan
bisa membaca, dan kalau sudah besar juga bisa membaca dan lebih mandiri. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Nabila. Ya, bagus ya. Nah, masih bayi itu belum bisa bicara, belum bisa berjalan, belum bisa membaca buku, pintar sekali. Artinya apa nih? Ada dua perubahan yang dia tampilkan. Yang pertama, belum bisa bicara, belum bisa belum bisa berjalan, artinya bukan fisik ya kan? Sekarang kalau perubahan pemikiran apa? Dari yang belum bisa membaca menjadi bisa membaca. Nah, itu semua adalah perubahan. Baik, anak Ustazah. Sebelum kita masuki selanjutnya, Ustazah harapkan anak Ustazah silahkan duduk berkelompok masing-masing. Silakan menghadap kelompoknya masing-masing ya. Baik. Nah, Ustazah karena sudah membentuk kelompok masing-masing, silakan tugas dari setiap kelompok anak Ustazah silakan mengamati video yang Ustazah tampilkan di proyektor depan ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah. Semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat, bahagia dan ceria pagi. Baik, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar dalam pelajaran pendidikan agama Islam yakni tentang usia balik. Anak-anak Ustazah tentu anak-anak mengalami perubahan dari kecil hingga ke besar hingga sampai usia sekarang. Perubahan apa saja yang anak-anak Ustazah rasakan pada saat itu? Baik fisik maupun psikologi. Baik anak-anak Ustazah, kita telah menyimak video tadi ya. Sekarang Ustazah bagikan lembar kerja setiap kelompok ya. Ustazah bagikan, silakan nanti dipelajari per kelompoknya masing-masing ya. Satu orang silakan ambil satu. Bagikan kawannya. Satu orang satu ya. Boleh bacakan sama-sama. Anak-anak Ustazah, kan tadi videonya sudah ditonton ya. Jadi tugas anak Ustazah silakan membuat ini tadi mana ya? Sudah ditonton. Nah nih menyimak video sudah, sekarang silakan tulis di lembar yang KPD ini apa yang anak Ustazah dapatkan dari video tadi. Nah, apa itu pengertian balik, tanda-tanda usia balik, menurut Vicky silakan anak Ustazah tulis di lembar kerja peserta didik ini ya. Baik, semuanya silakan kerjakan. Nanti buat jadi satu, kita jadikan poster ya. Baik, oke.
kehidupan? Sayang semuanya. Saya mau coba. Ini poster dari kelompok kami menyambut usia Bali. Apakah kalian tahu Bali itu apa? Bali adalah telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Tanda-tanda Bali menurut Fikri adalah perkembangan mimpi basah. Mencapai usia tanda-tanda usia Bali menurut Fikri adalah karena mimpi basah, yang kedua mimpi embun, yang ketiga embun melalui bagian usia menurut biologi yang kedua itu adalah haid, umur melalui bagian Yang telah menampilkan posternya ya, cukup bagus sekali. Oke, terima kasih. Kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak ustazah, tadi kita sudah memahami ya apa itu pengertian dari balik-balik itu adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Ya nak ya. Baik, adapun tanda-tanda usia balik yaitu ada dua. Yang pertama tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, yang kedua tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Ya, ada dua tanda-tanda usia balik. Yang pertama tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk setelah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah. Jadi anak-anak ustazah yang laki-laki, itu tanda-tanda menurut ilmu fikih yang pertama yaitu mengalami mimpi basah, yang kedua telah mencapai usia 15 tahun. Adapun tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih bagi perempuan yaitu telah mencapai usia batas 9 tahun dan mengalami masa menstruasi. Ya. Yang kedua yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Adapun tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki, yang pertama mengalami mimpi basah, yang kedua tumbuhnya jakut, yang ketiga suara semakin berat bagi anak laki-laki, yang keempat tumbuh bulu atau rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Adapun tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi bagi perempuan, yang pertama sebagai seorang perempuan akan mengalami siklus menstruasi ya atau haid. Yang kedua tumbuh bulu atau rambut di beberapa bagian tertentu. Yang ketiga payudara mulai membesar. Yang keempat suaranya mulai nyaring dan lebih nyaring daripada biasanya. Nah, itu tanda-tanda usia balik bagi perempuan. Silakan anak ustazah pahami masing-masing ya. Adapun tadi kan kita sudah memahami nih tanda-tanda usia balik. Nah, apa sih larangan bagi orang-orang yang berhadas besar? Hadas besar ini adalah orang-orang yang sedang mengalami masa itu. Contoh bagi perempuan mengalami masa menstruasi, bagi laki-laki mengalami mimpi basah. Sebelum selesai menstruasi artinya mandi besar, maka orang tersebut disebut dengan orang yang berhadas besar. Apa larangan bagi orang-orang yang berhadas besar? Yang pertama, anak-anak ustazah dilarang untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, dilarang membaca Al-Quran. Yang ketiga, dilarang mengerjakan ibadah puasa. Baik anak-anak ustazah, lanjut, apa sih kewajiban setelah usia balik? Nah, tadi kan yang perempuan sudah masuk usia 9 tahun ya, lalu terjadinya menstruasi. Yang laki-laki masa umurnya udah 15 tahun, lalu terjadinya mimpi basah. Nah,
balik. Lalu setelah itu apa sih kewajiban kita setelah memasuki usia balik? Yang pertama, anak ustazah diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, wajib sekali menutup aurat. Makanya sering ustazah ingatkan, yang perempuan pakai jilbabnya, yang laki-laki tutup auratnya. Laki-laki auratnya mana? Dari pusat ke betis ya. Yang perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Iya. Yang ketiga apa nak? Apa kewajiban usia balik? Iya, menuntut ilmu. Pintar ya. Maka kita dianjurkan untuk menuntut ilmu. Karena tadi kita sudah kerja kelompok ya. Juga setiap kelompok sudah menampilkan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Sekarang ustazah berikan latihan dari hasil pelajaran kita hari ini. Kepada anak ustazah, silakan kerjakan latihan ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Baik, alhamdulillah hari ini sudah selesai ya anak ustazah mengerjakan tugasnya masing-masing ya. Bagus sekali. Ustazah ucapkan selamat karena sudah mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin, sudah mengerjakan kerja kelompok sebaik mungkin. Semoga kedepannya kita lebih semangat lagi. Nah, pertanyaan dari ustazah, kira-kira untuk kedepannya kita mau pembelajarannya seperti apa? Mau seperti ini lagi atau bermain peran boleh? Atau bermain peran? Baik. Untuk kerja kelompok kerja selanjutnya minggu depan kita akan belajar dengan bermain peran. Oke, cukup ya. Baik anak-anak ustazah, semoga hari ini bermanfaat ya. Ustazah apresiasi juga kepada kelompok yang bagus sekali hari ini ya, kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Sudah semangat. Kelompok 2 dan kelompok 4 juga bagus. Jadi tingkatkan lagi keberaniannya ya. Baik anak-anak ustazah, untuk pembelajaran kita itu ya cukup dari ustazah, semoga bermanfaat. Baik, untuk hari ini anak-anak ustazah, jangan lupa belajar di rumah ya, sholatnya jangan ditinggalkan ya. Baik, boleh sekarang Bapak kelas memimpin baca doa sebelum kegiatan ini ditutup. Silakan ketua kelas, kasih. Kita berdoa, Bismillah.